Ego, jurnalis dari Warta Kota Tribun Network. Kali ini Sobat Warta Kota, saya kedatangan bintang tamu. Bukan saya yang datang sih lebih tepatnya, tapi saya yang datang, bukan bintang tamu yang datang, sorry ya. Saya yang datang ke tempat beliau. Beliau ini datang dari ranah kepolisian. Beliau ini purnawirawan petinggi dari kepolisian berpangkat bintang 2 atau Irjen. Irjen Pol Purnawirawan. Sudah ada di samping saya ada Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arman Depari. Selamat siang. Mantap. Oh. Salam sehat dan waras. Salam sehat dan waras. Hidup bahagia tanpa narkoba. Hidup bahagia tanpa narkoba. Mantap. Itu slogannya dari Bang Arman. Oke. Gimana Bang Arman? Kabar sehat, Bang? Ya, sampai sejauh ini oke-oke saja. Oke saja. Sekarang lagi gelutin aktivitas apa nih Bang? Akhir-akhir ini Bang? Ya, sekarang saya beserta dengan teman-teman itu membentuk suatu komunitas yang kita namai dengan GMDM atau Gerakan Mencegah dan Mengobati. Nah, itu adalah relawan-relawan yang bekerja di masyarakat khusus untuk menangani permasalahan narkotika. Jadi mereka ini kita sebut semuanya adalah para relawan anti narkotika. Luar biasa. Bang, ini berarti lokasinya di Bang ya? Ya, ini adalah kantor pusat kita, Gerakan Mencegah dan Mengobati, GMDM. Mantap. Mantap. Jadi saya datang ke sini Sobat Warta Kota untuk bertemu Bang Arman ini. Bang Arman, kita coba ngobrol sedikit nih Bang. Waktu Bang Arman masih menjabat sebagai Deputi Bidang Penanggulangan BNN RI Bang ya. Itu tahun 2016. Bener Bang ya? Mulainya ya. Mulainya aja ya Bang ya. Oke. Bang, izin Bang. Minta tanggapannya nih Bang terkait ranah di narkotika Bang. Abang kan juga pernah berkelut di BNN kan. Tanggapannya Bang, yang pertama gitu kan ada kasus kemarin ini Bang, baru aja sekitar pertengahan September itu ada penyelundupan Bang, sabu di Lapas Cipinang yang dimana itu pelakunya itu kerjasama nih Bang antara sipir dan juga warga binaan. Abang sendiri menanggapi kasus seperti ini seperti apa Bang? Silakan Bang. Ya, hal seperti ini dulu juga sudah pernah terjadi dan ini masih berulang. Kalau selama ini kita selalu berkata bahwa daerah-daerah yang perlu kita awasi adalah perbatasan laut kita, perbatasan darat kita, masyarakat kampung-kampung narkoba, maka ternyata di lembaga pemasyarakatan pun itu masih perlu pengawasan. Terbukti seperti tadi saya sampaikan bahwa kasus semacam ini dulu juga sudah pernah terjadi berkali-kali. Oke. Bahkan kalau kita ingat di salah satu lapas pun dulu ada pabrik narkoba. Pabrik narkoba. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Oke. Nah, ini kalau tidak ada pengawasan yang cukup dan kalau kurang perhatian terutama bagi para petugas yang tidak komitmen dalam menjalankan tugasnya. Nah, lalu Bang, untuk BNN sendiri Bang, apakah ini bisa sampai ada, sekarang BNN kan Badan Narkotika ya kan Bang ya, nasional. Untuk tindakan seperti ini apakah BNN tuh ada cangkupannya atau batasannya sendiri nggak sih Bang untuk ranah seperti ini Bang? Ya, kerjasama itu selalu ada. Bagaimana kita bersama-sama berupaya melakukan pencegahan supaya dalam lembaga pemasyarakatan ini tidak lagi menjadi salah satu tempat rawan baik dari sisi pemakainya atau penggunanya maupun dari orang-orang yang sudah ditangkap yang disebut dengan warga binaan masih mampu berkomunikasi dan mengendalikan jaringan di luar. Nah, ini yang harus kita selalu perhatikan dan tidak boleh terjadi. Upayanya seperti apa salah satunya Bang yang kiranya tepat gitu? Kalau menurut saya upaya yang dilakukan pertama-tama dulu tentu harus petugasnya bersih, sipirnya nggak hanya sipir punya ya? komitmen. Oke. Dan mengerti bahwa narkoba itu adalah
musuh kita bersama. Yang kedua, pengawasan yang ketat. Bagaimana mungkin narkoba masuk ke dalam lapas yang katanya itu diawasi Ya. dengan senjata? Bagaimana mungkin ada peralatan komunikasi ke dalam kalau tidak ada kerjasama dengan orang-orang di dalam sendiri? Kan itu tidak bisa jatuh dari langit terus ada di dalam ruangan. Betul. Nah, kalaulah ini bisa diatasi, kemungkinan besar apa yang terjadi saat ini, apa yang terjadi kemarin tidak terulang lagi, dan untuk selanjutnya tidak ada lagi. Itu yang kita harapkan. Oke. Berarti PR-nya paling penting ya utamakan yang di ranah lapas itu sendiri. Ya, tentu saja. Berarti sampai saat ini masih ada PR untuk mereka-mereka yang berjaga di lapas ini. Ya, pekerjaan itu kan tidak pernah selesai. Ya. Selama kita memang masih melakukan dan menganggap tempat itu atau institusi itu perlu, maka pekerjaan akan terus-menerus. Sekarang tinggal bagaimana, apakah kita mampu untuk mengerjakannya dengan baik sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat kita. Karena apa? Karena LP itu bukan hanya dimiliki oleh instansi tertentu saja, tapi itu adalah milik bangsa Indonesia secara keseluruhan, dan kita peduli apapun yang terjadi di situ juga adalah bagian dari permasalahan kita. Oke. Jadi nggak hanya berdampak impact itu aja, tapi ke masyarakat luas Iya. juga, Bang ya. Oke. Lanjut Bang nih, Bang. Ke Ya, pertanyaan silakan. selanjutnya nih, Bang. Ini perihal bisa dibilang money laundering atau pencucian uang gitu di ranah narkotika, apakah ada juga, Bang? Nah, Kepentingan ini Bang. kaitannya dengan LP tadi itu. Ah, Kita tahu warga binaan yang di dalam itu kalau dia bisa melakukan transaksi narkotika sementara dia di dalam, yang lain di luar, artinya dia mengendalikan, itu tujuannya apa? Kan cuma untuk mendapatkan uang, betul. bukan mendapatkan yang lain. Nah, kalau uangnya di luar, dia ada di dalam, maka itu pasti ada transaksi yang gelap. Oke. Nah, kalau kita berbicara masalah pencucian uang, saya punya data dari FATF. FATF. Ya, FATF itu adalah kepanjangan dari Financial Action Task Force on Money Laundering. Oke. Nah, itu besar pencucian uang yang didata di seluruh dunia kurang lebih 600 miliar US dolar. Pencucian uang. Ya, 600 miliar dolar itu setara kurang lebih 2.000 triliun, kira-kira begitu. Ya, lebih kurangnya. Ya, per tahun. Dan sebagian besar itu adalah pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika. Nah, ini memang saya kira bisa kita cross check dari pernyataan UNODC khusus untuk Asia Timur saja. Asia Timur termasuk kita yang di ASEAN ini, hasil narkotika, penjualan perdagangan gelap narkotika itu 42 miliar dolar Amerika per tahun. Per tahun. Itu sama dengan jumlahnya 550 triliun rupiah per tahun. Maka besar sekali dari segi kerugian ekonomi. Kalau kita di Indonesia ini masih banyak sekali para pengguna narkoba, itu kan dibeli. Ya.
bukan dapat gratis. Nah, sementara uang sedemikian banyak kita keluarkan untuk membeli narkoba, uang itu pada umumnya keluar semua. Diganti dengan racun narkoba itu, betapa sangat merugikan dari segi ekonomi. Nah, saya juga pernah mencatat bahwa uang pencucian narkoba ini itu kebanyakan tercampur dengan kejahatan judi online. Di Indonesia kebanyakan itu. Nah, maka jangan heran kalau kemarin atau beberapa waktu yang lalu kasus-kasus pencucian uang, narkoba, dan judi online itu banyak yang dikirim ke daerah Filipina dan Kamboja. Karena di sana itu banyak operator judi online yang juga terkait dengan kejahatan-kejahatan narkotika, baik itu yang di Filipina, juga perbatasan Kamboja dan Thailand. Nah, di sana ada beberapa wilayah yang memang benar-benar menjadi sentral kejahatan-kejahatan perjudian online dan kaitannya dengan narkotika. Untuk pencucian uang berarti dananya ini dialirkan salah satunya untuk manfaatkan atau mengembangkan judi ini juga, Bang. Ada hal lain, Bang, untuk dikembangkan, mungkin aspek-aspek kepentingan Iya, untuk yang lain? ada satu hal yang mungkin perlu kita waspadai saat ini, sesuai dengan pengalaman saya di waktu-waktu yang lalu ketika masih bertugas baik sebagai penyidik di kepolisian maupun di Badan Narkotika Nasional. Ada beberapa kali pemilu yang saya catat, menjelang pemilu ini ada kenaikan dari penyelundupan narkoba, dan juga salah satunya adalah uang palsu yang beredar. Nah, ini mungkin perlu kita ingatkan bersama-sama supaya ini bisa kita antisipasi. Bukan berarti kita mengungkit masalah yang lalu, tetapi karena ini berulang, proses pemilu ini kan berulang, dan itu terjadi berbarengan dengan peristiwa itu, maka sebelum terjadi, mari kita sama-sama untuk mencegahnya. Kenapa? Kita selalu bertanya, kenapa narkoba di Indonesia ini sekalipun penangkapannya begitu masif tapi tidak habis-habis? Nah, perlu saya ingatkan terkait dengan pencucian uang tadi, penanggulangan narkoba dalam arti pemberantasan itu tidak akan berhasil maksimal jika rejim anti pencucian uangnya lemah. Maka dulu kita sampaikan bahwa kejahatan narkotika atau tindak pidana narkotika itu harus diikuti dengan penyidikan tindak pidana pencucian uangnya, supaya mereka ini tidak lagi punya kemampuan secara finansial untuk mengoperasikan sindikatnya. Karena apa? Kalau mereka punya sumber dana keuangan yang sedemikian besar, kalau dulu mungkin kita berpikir ada koneksi-koneksi, ada backing, itu dulu. Yang sekarang ini digunakan adalah uang yang besar. Dan kita tahu bahwa tujuan utama daripada sindikat narkoba ini bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dan kita juga tahu bahwa kita ini, terutama para bandar itu, tidak peduli dengan apa yang terjadi terhadap korban-korban pengguna pecandu narkotika. Mereka masa bodoh, mau masuk penjara kayak lu,
Mau mati kayak lu, mau sakit kayak lu, mau masuk laut, gua kagak peduli. Yang penting narkoba saya bisa dijual, dibeli, gua dapat duit. Itu. Siap. Tadi balik lagi Bang ke pemilu. Momentum pemilu juga bisa menjadi faktor nih Bang. Atau bagaimana Bang? Ya, Untuk kita narkotika perlu seperti ini? waspadai. Itu yang saya sampaikan tadi. Dari pengalaman yang sudah-sudah, ada kenaikan narkoba yang masuk ke Indonesia. Dan juga satu lagi, kenaikan dari pemalsuan uang. Nah, apakah ini ada kaitannya? Nah, itu memang perlu dibuktikan dan perlu dilihat kembali apakah memang mereka ini digunakan untuk kepentingan politik atau tidak. Nah, ini perlu kita waspadai. Saya kira petugas ini harus lebih waspada. Maka tadi harus antisipasi tadi ya Bang ya. Antisipasi harus mutlak itu. Mutlak sekali. Bang, ngelihat Bang, kalau misalnya dari pandangan Abang sendiri, apakah ada kemungkinan atau memang tidak ada? Ya, secara lokal dulu ada. Kita lihat, saya masih ingat di Aceh, di Sumatera Utara beberapa tempat, di Kalimantan, di Jawa Timur pun ada. Ya. Mereka yang menjadi bandar, uang yang dikumpulkan itu katanya mau ikut kontestan. Oke. Bahkan di Jawa Tengah ada dulu besar. Jadi kemungkinannya pasti ada. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Oleh karena itu saya bilang tadi kita harus waspada. Harus waspada. Jangan sampai nanti orang yang kita anggap bagus, baik, luar biasa, dermawan, suka bagikan uang, royal untuk berderma, Iya. ternyata uang hasil narkoba. Nah, itu Perlu diantisipasi juga Bang. perlu diantisipasi. Oke, menarik sekali Sobat Warna Kota. Bang, izin Bang, menarik ke topik yang lain nih Bang. Pertanyaan selanjutnya nih Bang. Minta tanggapannya juga Bang. Ini datang sekira bulan Juni, tanggal 25 2023 nih Bang. Ada universitas bernama Syiah Kuala Aceh atau SYK atau USK itu menjalin kerjasama Bang dengan Yayasan Sativa Nusantara atau YSN terkait penelitian ganja medis. Bang Arpan juga pernah menyampaikan bahwa kalau kategori ganja atau itu masuk golongan 1 dan itu tidak bisa dimanfaatkan untuk penggunaan apapun ya Bang ya. Nah, melihat atau mengenai tanggapan ini Bang, Abang sendiri seperti apa Bang? Ya, kalau itu secara ilmiah, Hah? apalagi universitas melakukan penelitian, saya kira itu sangat bagus sekali. Karena tentu hasil penelitian itu nanti dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, apalagi kesehatan. Nah, di Aceh ini memang selalu ada diskusi, ya saya katakan diskusi bukan permasalahan, mengenai narkotika jenis ganja ini. Ada yang menyampaikan bahwa kalaulah ganja yang di Aceh itu diekspor ke luar negeri, itu kan mendapatkan devisa yang bagus. Ya. Itu katanya. Namun pertanyaan saya, siapa yang mau beli? Negara mana yang mau beli? Yang kedua, katanya bisa jadi obat.